bangsa yang soleh dan soleha. Apa kabarnya kalian pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, dahsyat, Allahu Akbar. Ustazah doakan dimanapun kalian berada, kalian tetap diberi kesehatan dan semangat belajar ya. Supaya pembelajaran hari ini diberi kemudahan, kita awali dengan doa terlebih dahulu ya. Jika berdoa, angkat kedua tangan, tundukkan kepala, pejamkan mata. Berdoa mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Adapun tujuan pembelajaran yaitu dalam mata pelajaran PPKN, siswa dapat mengidentifikasi aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Selanjutnya dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia, siswa dapat merinci ungkapan penyampaian terima kasih, permintaan maaf, tolong, dan pemberian pujian, ajakan, pemberitahuan, perintah, dan petunjuk kepada orang lain dengan menggunakan bahasa yang santun serta lisan dan tulisan dan dapat dibantu dengan kosakata bahasa daerah. Mata pelajaran SPDB, siswa dapat mengenali elemen musik melalui lagu. Bagaimana? Sudah siapkah kalian belajar? Simak videonya dengan baik ya. Rumah adalah tempat kita tinggal. Di dalamnya kita hidup bersama keluarga adik-adik. Setiap anggota keluarga punya tanggung jawab. Kerjasama menjaga kebersihan rumah harus dilakukan. Kasih sayang di lingkungan rumah harus dipelihara. Jika demikian, rumah ini akan menjadi nyaman bagi kita. Rumah yang bersih membuat kita terhindar dari penyakit. Rumah yang sehat membuat kita betah di dalamnya. Kita bersyukur memiliki rumah yang bersih, sehat, dan nyaman. Adik-adik coba amati rumah kalian. Apakah rumah kalian itu bersih, sehat, dan nyaman untuk ditinggali? Lalu apakah setiap anggota keluarga kalian menjaga kebersihan? Adik-adik, kewajiban kita sebagai anggota keluarga harus mau menjaga kebersihan. Karena dengan rumah yang bersih, itu kita akan terhindar dari penyakit. Bekerja sama membersihkan rumah. Ayah dan ibu sedang membersihkan rumah. Ibu menyapu dan mengepel lantai. Ayah memotong tanaman dan menyapu halaman. Dayu ingin ikut membantu ayah dan ibu. Dayu ingin membersihkan jendela, tetapi Dayu belum tahu cara membersihkan jendela. Lalu ibu memberi petunjuk. Ini ibu yang bilang ya adik-adik ya, ibunya Dayu. Lap kain dibasahi dengan air terlebih dahulu Dayu, lalu gosokkan kain itu ke kaca. Setelah itu keringkan dengan kertas koran, itu kata ibu. Dayu menjawab, "Baik Bu." Kaca pun menjadi bersih dan mengkilat. Mereka bekerja dengan gembira adik-adik. Mereka ingin rumahnya menjadi bersih dan sehat. Itu tadi ya cerita tentang keluarga Dayu yang menjaga kebersihan rumah mereka. Dari bacaan tadi kita akan menjawab beberapa pertanyaan ya adik-adik. Apa yang sedang dilakukan ayah dan ibu? Ya, ayah dan ibu sedang membersihkan rumah. Lalu apa yang dilakukan ibu? Ibu tadi sedang menyapu dan mengepel lantai. Apa yang dilakukan ayah? Ayah tadi di halaman sedang apa? Memotong tanaman dan menyapu halaman. Apa yang Dayu ingin lakukan adik-adik? Dayu tadi ingin membersihkan jendela. Lalu mengapa mereka bekerja dengan gembira? Ya, mereka bekerja dengan gembira karena mereka ingin rumahnya bersih dan sehat. Adik-adik, perhatikan cerita di atas tadi. Pada cerita tersebut terdapat ungkapan petunjuk. Dapatkah kamu menemukan ungkapan petunjuk tersebut? Apa sih sebenarnya ungkapan petunjuk? Nah, adik-adik, apa itu ungkapan petunjuk?
Ungkapan petunjuk adalah ungkapan yang diucapkan yang akan memberi petunjuk pada orang lain untuk orang itu bisa melakukan petunjuk kita adik-adik ya. Tadi ibu kan menyuruh Dayu untuk mengelap jendela ya. Nah itu ibu memberikan petunjuk kepada Dayu bagaimana cara mengelap jendela. Nah, di sini yang berwarna merah ini adalah kalimat petunjuk yang diucapkan oleh ibu. Lap kain dibasahi dengan air terlebih dahulu, Dayu. Lalu gosokkan kain ke kaca. Setelah itu keringkan dengan kertas koran. Jadi ini disebut dengan kalimat atau ungkapan petunjuk. Petunjuk ini diberikan kepada Dayu supaya Dayu mengerti dan melakukan petunjuknya adik-adik. Nah, kita di sini ada 5 kalimat. Kita akan beri tanda centang pada kalimat yang merupakan ungkapan petunjuk. Yang pertama, setiap hari ibu membersihkan rumah. Apakah ini merupakan ungkapan petunjuk? Tidak ya adik-adik ya. Yang kedua, cucilah tangan dengan sabun. Ini kan petunjuk supaya kita melakukan cuci tangan dengan sabun. Ayah membuang sampah di tempatnya. Tidak ya adik-adik ya. Yang keempat, sikat gigi setelah makan dan sebelum tidur. Apakah ini ungkapan petunjuk? Iya adik-adik. Yang kelima, gunakan cairan pembersih lantai saat mengepel. Ini juga kalimat atau ungkapan petunjuk untuk melakukan sesuatu. Apa kewajiban kita agar kebersihan rumah itu terjaga? Nah, kewajiban kita ya menjaga kebersihannya adik-adik dengan cara menyapu, membuang sampah di tempat sampah, mengepelnya, ya membersihkan pintu jendela dan sebagainya. Adik-adik, rumah tempat kita berkumpul bersama keluarga. Rumah yang bersih akan membuat kita merasa nyaman. Kebersihan rumah itu tanggung jawab semua anggota keluarga. Saat di rumah kita harus mengikuti aturan di rumah adik-adik. Jika aturan itu dilanggar, suasana rumah jadi tidak nyaman. Tabel ini menyebutkan aturan agar kebersihan rumah terjaga. Misalnya membuang sampah pada tempatnya, menyapu lantai, mencuci piring setelah makan, meletakkan baju kotor di tempatnya, sepatu setelah dipakai diletakkan di rak sepatu, membersihkan dan merapikan tempat tidur. Ini adalah aturan cara menjaga kebersihan di rumah kita. Coba kalau aturan di rumah adik-adik apa ya dalam hal menjaga kebersihan? Mungkin ada kewajiban-kewajiban yang harus kalian lakukan. Udin bisa membantu ibu membersihkan lantai. Apakah adik-adik suka membantu mengepel lantai rumah? Dapatkah adik-adik melakukannya? Apakah kalian tahu cara mengepel lantai? Nah, berikut ini ada petunjuk cara mengepel lantai. Di sini ada petunjuk cara mengepel lantai adik-adik. Pertama yang harus dilakukan adalah siapkan ember, kain pel, dan cairan pembersih lantai. Lalu isilah ember dengan air. Berikutnya, tuangkan cairan pembersih secukupnya ke dalam ember yang berisi air tadi. Masukkan kain pel ke dalam ember berisi air dan cairan pembersih. Lalu peras kain pelnya adik-adik. Setelah itu, gosokkan kain pel di atas permukaan lantai yang kotor. Ini tadi langkah-langkah cara mengepel lantai. Coba adik-adik praktekkan ya cara mengepel lantai yang baik dan benar. Selain mengepel lantai, kita juga bisa loh adik-adik membantu ibu mencuci piring. Jangan biarkan piring kotor itu menumpuk. Tumpukan piring kotor akan mengundang lalat adik-adik. Nah, selain lalat juga akan menimbulkan kuman penyakit. Akibatnya rumah kita menjadi tidak sehat. Oleh karena itu kita harus rajin membersihkan rumah ya. Kamu dapat membantu ibu di rumah. Misalnya membantu ibu mencuci piring. Kamu bisa melakukan kegiatan berikut ini. Di bawah ini adalah gambar petunjuk cara mencuci piring.
tapi ini belum berurutan adik-adik. Di buku kalian sudah ada gambarnya. Kalian bisa menyusunnya dengan cara menggunting masing-masing gambar lalu kalian susun. Nah, bagaimana langkah-langkah mencuci piring? Yang pertama, siapkan dulu sabun dan busa untuk pencuci piringnya. Yang kedua, basahi piring dengan air, lalu gosok dengan sabun cuci piring adik-adik. Ya, yang ketiga, bilas hingga bersih. Yang keempat, taruh di rak piring. Itu tadi langkah-langkah mencuci piring yang bisa kalian praktekkan di rumah ya. Di sini lagu ini mengungkapkan atau isinya itu tentang rumah yang kotor akan disukai nyamuk, semut, tikus ya, lalat. Jadi jangan sampai ya rumah kalian kotor adik-adik. Lagu tersebut bisa kita nyanyikan dengan variasi bunyi kuat dan lemah. Untuk membedakan bunyi kuat dan bunyi lemah bisa didengarkan lewat suara atau tepukan. Nah, tepukan yang lemah itu untuk menunjukkan bunyi yang lemah, sedangkan tepukan yang kuat itu untuk menunjukkan bunyi yang kuat. Coba lihat syair lagu berikut adik-adik. Bagian yang diberi warna biru itu dinyanyikan lemah, sedangkan bagian yang diwarnai merah itu yang dinyanyikan secara kuat. Kalau lemah berarti suara kita akan pelan, tapi kalau kita menyanyikan dengan suara kuat, otomatis suaranya akan sedikit keras adik-adik. Misalnya nih, banyak nyamuk di rumahku gara-gara aku malas bersih-bersih. Ya, jadi yang berwarna biru ini yang dinyanyikan pelan atau dinyanyikan dengan suara lemah. Yang berwarna merah itu yang dinyanyikan dengan suara yang kuat. Menjaga kebersihan lingkungan rumah adalah tugas semua anggota keluarga. Oleh karena itu, patuhi semua aturan menjaga kebersihan lingkungan rumah. Islam cinta kebersihan. Kita harus menjaga kebersihan. Nabi Muhammad SAW bersabda, agama Islam itu agama yang bersih. Hendaklah kamu menjaga kebersihan. Sesungguhnya tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang bersih. Hadis riwayat Baihaqi. Alhamdulillah telah selesai pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita tutup, marilah kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih anak soleh-soleha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.